Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2 Hukum Keimigrasian B, kelompok pertama akan menjelaskan bagaimana hukum internasional pada bagian pendahuluan, di mana kelompok 1 ini saya sendiri, Riki Dwi Kurniawan, dan 3 rekan lainnya yaitu Adi Ibra Muhammad, Muhammad Iqbal, dan Selita Feba. Ya, setelah kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah kami diskusikan mengenai hukum internasional. Pada bagian pengertian, hukum internasional dapat diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat, serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dapat kita lihat bahwa hukum internasional dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum internasional publik, dan yang kedua, hukum internasional privat. Di mana hukum internasional publik sendiri mempunyai arti yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya, serta hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari hukum internasional itu sendiri, kita beralih ke sejarah perkembangan hukum internasional. Kita lihat pada zaman Yunani kuno, ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato mengemukakan gagasannya, yang kemudian beralih ke Romawi kuno. Kerajaan Romawi membuat perjanjian persahabatan, persekutuan, dan perdamaian. Menuju abad ke-16 dan 17, terdapat 2 golongan, yaitu golongan naturalis dan golongan positivis. Dan pada abad ke-20, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai faktor. Hingga hukum internasional pada zaman sekarang yaitu bukan hanya tentang perdamaian dan keamanan, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial. Sumber-sumber hukum internasional dapat kita ketahui, menurut para ahli, J.K. Streck menguraikan bahwa sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan aktual. Bahan tersebut dapat dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama, kebiasaan, yang kedua, traktat, yang ketiga, keputusan pengadilan, yang keempat, karya hukum, dan yang kelima, keputusan lembaga internasional. Perjanjian internasional. Sumber utama hukum internasional, konvensi dapat berbentuk bilateral bila ada 2 negara, dan multilateral bila lebih dari 2 negara. Kita dapat lihat contoh perjanjian internasional. Yang pertama, Konvensi Den Haag. Yang kedua, General Treaty for the Renunciation of War. Yang ketiga, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keempat, Konvensi Wina. Kelima, Konvensi Jenewa. Dan yang terakhir, Konvensi PBB tentang hukum laut. Hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Hukum kebiasaan dapat berubah sesuai perkembangan kebutuhan internasional, sedangkan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif harus melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum. Sumber ketiga hukum internasional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Selanjutnya, tentang keputusan-keputusan peradilan. Keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Sehubung dengan sumber hukum, mahkamah diperbolehkan untuk memutuskan hukum suatu perkara secara ex aequo et bono. Dan kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dapat kita ketahui pada next slide. Lanjut. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan aliran dualisme antara hukum internasional dan hukum nasional. Dilihat dari sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum. Di mana menurut sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama, atau kita lihat tentang kesepakatan bersama. Selanjutnya, berdasarkan subjek. Subjek hukum nasional adalah individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara anggota masyarakat internasional. Kita lihat tentang kekuatan hukum. Hukum nasional mempunyai kekuatan yang mengikat, yang penuh dan sempurna. Sedangkan hukum internasional lebih bersifat mengatur hubungan negara secara horizontal. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan aliran dualisme antara hukum internasional dan hukum nasional, ada bantahan mengenai hal tersebut.
yaitu menurut bantahan aliran monisme. Yang pertama, walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukum tetap sama, yaitu pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu yang terdapat dalam suatu negara. Yang kedua, sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di saat dilalinya hukum internasional, maka akan menjadi suatu kesatuan ilmu hukum nasional, dan karena itu, kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat terhadap individu ataupun negara. Dengan adanya perbedaan tersebut antara hukum internasional dan hukum nasional, kita sebagai negara berkembang mempunyai sikap yang terhadap hukum internasional, yaitu negara berkembang dengan sistem pemerintahan yang saling berbeda, tidak selalu mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap hukum internasional. Namun, dalam banyak hal, terutama negara-negara Asia dan Afrika, terdapat kesamaan pandangan terhadap sistem hukum tersebut. Dengan adanya hal tersebut, alasan sikap kritis Asia dan Afrika mempunyai 4 poin. Yang pertama, pengalaman pahit yang dialami di waktu berada di bawah hukum internasional. Yang kedua, negara-negara tersebut belum lahir di waktu dibentuknya hukum internasional. Yang ketiga, negara barat menggunakan hukum internasional untuk memelihara status quo dan mempertahankan kolonialisme. Yang keempat, negara Asia dan Afrika banyak yang berada dalam keadaan miskin. Menanggapi hal tersebut, meskipun terdapat sikap kritis, bukan berarti negara tersebut menolak hukum internasional. Hukum internasional telah banyak membantu perjuangan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga bangsa lain yang terjajah mendapat perhatian penuh dari PBB, karena perjuangan tersebut sesuai dengan prinsip dalam piagam PBB tentang hak menentukan nasibnya sendiri, sehingga bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri melawan penjajah untuk merdeka. Oke, selanjutnya, langkah-langkah yang diambil negara yang baru merdeka adalah mencalonkan diri untuk menjadi anggota PBB dan badan khusus lainnya. Pada kenyataannya, walaupun sudah merdeka, banyak negara yang masih lemah dari segi ekonomi dan militer. Satu-satunya perlindungan terhadap intervensi asing adalah pengandalan dan dukungan terhadap hukum internasional. Negara berkembang pada hakikatnya mendukung hukum internasional mengingat besarnya manfaat yang diperoleh melalui kerjasama internasional untuk mempercepat terlaksananya pembangunan nasional di berbagai bidang. Negara berkembang pada awalnya kritis terhadap hukum internasional yang tidak mencerminkan nilai kebudayaan mereka. Namun, pada akhirnya forum dunia telah dapat mengakhiri era kolonialisme dan memperjuangkan kepentingan mereka di bidang ekonomi dan sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2 Hukum Keimigrasian B, Grup 1 mengucapkan banyak terima kasih. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa bawa buah tangan. Terima kasih semuanya sudah bersedia mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.